NN Computer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Computer Service Bengkulu YouTube channel bosku. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan berkah. Oke, sudah lama, hampir 1 bulan kita tidak upload video karena ada kesibukan yang sangat penting dan belum ada istilahnya mood untuk buat video belum ada. Jadi karena kesibukan hal-hal yang itu tadi yang lebih penting. Oke. Kenapa di sini ada motherboard PC? Jadi saya di sini kita bakal saya bukan berbagi pengalaman saya atau pegangan dasar lah boleh dibilang ya. Saya akan memberikan satu-satu kasus yang pernah saya alami. Dan jadi ceritanya itu kalau ada sebuah PC itu hidup normal tapi tidak tampil ya. Saya hanya mengulas kembali apa yang pernah saya alami dan saya akan berikan sedikit solusi atau beberapa solusinya. Jadi kayak gitu ya. Dalam satu kasus contohnya itu tadi saya menerima kasus PC, dia hidup tapi tidak tampil di monitor. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek tegangan ketika di on kan atau sebelum di on kan adalah di bagian ini ya, di bagian power on off ya, di bagian power on off ini, yang ini. Jadi setiap boardnya itu ada tulisan panel ya. Misal contoh ini panel 1, ada delete, pellet, power button dan reset. Nah, di power button, di bagian power button itu tegangan standby ketika sudah kita colok power supply, ketika belum kita on kan itu di sini power button itu harus ada tegangan 3 voltnya ya. Ketika kita on kan 3 volt atau kita grounding kan 3 volt dari power button, baru dia aktif bekerja semuanya. Begitu ya. Baru kita beraktif kerja semua. Jadi kasus yang tadi itu atau yang sebelumnya yang pernah saya alami, ada tegangan hidup tapi tidak tampil di monitor. Oke, jadi ceritanya ketika saya sudah cek tegangan di bagian power tombol on off ada 3 voltnya hadir. Ketika di on kan itu hidup ya, monitor hidup, kipas prosesor hidup, segala macamnya hidup. Dan saya cek tegangannya masing-masing ya. Pertama di tombol power on tadi ya, tombol power on tadi itu 3 volt. Kemudian setelah on itu di BIOS kaki 1 dan 8, ini BIOSnya ya. BIOS kaki 1 dan 8 itu tegangannya 3 volt. Jangan sampai tidak ada kalau ketika hidup ya. Kemudian di prosesor, nah di PLPL ini tegangannya harus ada di 0,8 atau 0,9. Ini adalah supply prosesor dari IC V-Core ini ya, yang inputnya dapat dari 12 volt kabel yang sendiri ya. Ada kabel yang lari ke sini yang warna kuning, nah itu adalah tegangan 12 volt. Jadi diolah sama V-Core prosesor ini tegangannya menjadi 0,8 atau 0,9 volt ya untuk supply tegangan prosesor. Kemudian jangan lupa di bagian memori ini ya, memori. Untuk memori itu tegangannya di 1,5 volt. Ada yang 1,3, ada yang 1,5 ya, tapi rata-rata masih 1,5. Jadi tegangan ini harus hadir juga ketika kita mau ngecek bagian apakah yang rusak gitu ya. Jadi setelah itu kemudian kita harus pastikan memang ini ada, kalau memang ada 1,5 volt hidup. Kemudian kita pastikan setelah tegangan di sini tadi ada 0,8-0,9 volt, prosesornya harus keadaan oke. Dalam arti begini, kita cara manualnya ketika kita on kan, kita tahan atau kita pegang dengan tangan kita. Ketika hidup, ini tanpa kita pasang kipas prosesor ya. Ketika hidup, prosesor itu pasti hangat atau panas, berarti dia bekerja. Oke. Nah, kalau tidak tampil, pertama 2 kemungkinan ya. Pertama, bisa prosesor rusak, bisa memori rusak,
atau satu lagi adalah BIOS. Nah, BIOS ini yang saya bilang adalah bisa hardware-nya, perangkat BIOS-nya ini yang rusak, atau firmware, file yang di dalam. Nah, kebetulan kasus yang saya alami, yang pernah saya alami adalah firmware-nya yang rusak. Jadi ketika itu setelah saya cek tegangan prosesor hadir, tegangan BIOS hadir, tegangan memori hadir, dan di proses di BIOS hadir juga. Jadi saya mengangkat file BIOS ini dan saya flash ulang dengan firmware yang terbaru dan alhamdulillah selesai solved ya. Jadi permasalahannya hanya di firmware BIOS-nya, karena sempat dibawa teknisi tempat lain atau tempat yang lain itu sudah mau dieksekusi ganti board ya. Ini mau diganti sepaket, tapi saya belum mau. Saya cek firmware-nya. Nah, untuk firmware itu kalian harus update atau harus download di situs resminya. Misal ini contoh Asus atau Asus. Kebetulan yang saya itu kemarin Asus ya. Jadi buat Asus itu saya ngambil di situs resminya. Memang kalau kita ngambil dalam situs resminya itu ada kelebihan file ya. Kalau nggak salah dari yang misalnya contoh yang 8 mega itu kelebihan 4 KB itu harus kita edit. Nah, video untuk edit BIOS ada di channel kita juga, bisa cari di channel kita sebelumnya. Itu cara mengedit file BIOS bawaan dari bawaan dari build-up servernya ya, yang Asus ya. Jadi seperti itu. Kebetulan tadi yang saya dapatkan adalah kasus dari mainboard yang hidup tapi tidak tampil. Jangan pastikan itu boardnya rusak, tapi pastikan dulu semua tegangan ini hadir ya. Ingat sekali lagi, dari tegangan prosesor itu 0,8 atau 0,9, tegangan memori itu 1,5 volt, tegangan BIOS itu 3 volt, untuk tegangan switch on off itu 3 volt. Jadi kalian harus mencari dulu, pastikan dulu semua tegangan ini ada. Kalau tidak ada, nah baru kita telusuri dari mana kok tidak ada, penyebabnya apa, kita telusuri alatnya. Begitu. Oke, sekilas saja ini informasi yang saya berikan kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat. Maaf tidak ada video dalam kejadiannya, tapi hanya gambaran yang pernah saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solvent.